Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas serangan cyber. Ya, yang beranggotakan Alia Suhanabila Damanik, saya sendiri, yang kedua Muhammad Arifin Akbar, dan yang ketiga Dinda Abdillah. Latar belakang, pada akhir Oktober 2020, platform supermarket daring milik Lazada, yaitu Redmart, mengalami peretasan yang mengakibatkan kebocoran data pribadi sekitar 1,1 juta pengguna. Data yang dicuri mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan sebagian data kartu kredit. Lazada Thailand 2020, 13 juta data pelanggan Lazada telah bocor kepada hacker. Serangan cyber seperti ini semakin sering terjadi di sektor keuangan pemerintah, termasuk di marketplace di Indonesia dan dunia. Beberapa platform e-commerce juga mengalami kebocoran data akibat serangan peretas yang mengancam keamanan transaksi dan privasi pengguna. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi keamanan cyber yang efektif guna melindungi sistem informasi dan data keuangan mereka. Serangan ini menyebabkan kerugian besar dengan data yang dijual di pasar gelap. Baik, uh, yang pertama akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Muhammad Arifin. Kepada Muhammad Arifin dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Analisis serangan dijelaskan bagaimana serangan cyber terjadi. Yang kedua, identifikasi titik lemah dalam sistem keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas dan ekip operasional, bisnis, dan kepercayaan nasabah. Lanjut. Itu yang pertama, itu jelaskan bagaimana serangan cyber terjadi. Kerman Kisrek. Pertama, Persada mengatakan terkait kabar bocornya data pengguna Lazada itu harus digarisbawahi bahwa breach data atau kebocoran data tersebut terjadi di sistem Redmart yang memang ada di bawah Lazada. Sistem Redmart itu sudah terintegrasi sejak 2019 ketika perusahaan tersebut diakuisisi Lazada pada tahun 2016. Pihak Lazada sendiri mengklaim kalau kebocoran data yang dialami mereka hanya di database milik Redmart. Adapun persoalan tersebut dikarenakan adanya akses ilegal yang kemungkinan berasal dari hosting pihak ketiga. Yang terakhir diperbaharui di tahun 2000, Lazada pun memastikan kebocoran data Redmart tidak mempengaruhi pengguna Lazada. Pasalnya database Redmart tidak terintegrasi dengan database Lazada. Lazada melanjutkan jutaan data Redmart yang bocor oleh hacker merupakan data-data lama ketika Redmart belum bergabung dengan Lazada. E-commerce tersebut mengklaim kalau tim keamanan cyber perusahaan telah menemukan seseorang hacker yang bertanggung jawab atas hal ini dan memblokir aksesnya ke database Lazada. Lanjut. Selanjutnya identifikasi titik lemah dalam sistem keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas. Yang pertama, kelemahan pada patch management. Pengguna sistem yang tidak terupdate dengan patch keamanan terbaru membuat perangkat lunak rentan terhadap exploit.
Dan yang kedua, kredensial dan autentikasi. Tidak diterapkannya mekanisme autentikasi multifaktor atau MVA dan pengelolaan kata sandi yang lemah menjadi pintu masuk bagi peretas. Dan yang ketiga, konfigurasi sistem. Konfigurasi server atau database yang kurang aman, misalnya akses publik tanpa pembatas IP atau enskripsi data yang minim, menjadi celah yang dapat dimanfaatkan. Dan yang keempat, kurangnya pemantauan dan deteksi. Sistem deteksi instruksi yang tidak efektif atau kurangnya pemantauan secara real time menyebabkan serangan tidak segera terdeteksi. Lanjut. Selanjutnya yaitu jelaskan dampak yang ditimbulkan dari serangan ini terhadap operasional bisnis dan kepercayaan nasabah. Dampak yang pertama yaitu A. Kerugian operasional. Gangguan pada layanan dan transaksi sehingga mengganggu operasional bisnis. Biaya pemulihan, investigasi forensik, dan peningkatan infrastruktur keamanan yang tidak terduga. B. Kerusakan reputasi dan kepercayaan nasabah. Kebocoran data pelanggan mengurangi kepercayaan nasabah dan dapat memicu tindakan hukum atau sanksi dari regulator. Potensi kehilangan nasabah dan kerugian jangka panjang karena citra perusahaan yang tercemar. Yang C. Dampak finansial. Biaya langsung dari serangan, misalnya tebusan pada ransomware, dan biaya tidak langsung atau hilangnya peluang bisnis dan denda regulasi. Lanjut. Dan nanti kompromi data informasi pribadi pengguna TRX pos meningkatkan risiko pencurian di regulasi. Kebocoran data dapat menyebabkan perusahaan menghadapi sanksi dari otoritas perlindungan data. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Arifin. Yang selanjutnya dilanjut oleh saya sendiri. Yang dua, strategi pencegahan dan mitigasi. Buat rekomendasi tindakan preventif untuk menghindari serangan serupa. Jelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi dapat diperkuat dengan metode keamanan seperti enkripsi, backup rutin, dan sistem deteksi intrusi. Yang ketiga, simulasikan skenario respons insiden jika terjadi serangan cyber, termasuk langkah-langkah pemulihan data dan komunikasi krisis kepada stakeholder. Yang pertama, buat rekomendasi tindakan preventif untuk menghindari serangan serupa. Perusahaan keamanan cyber Insight memberikan saran bagi para perusahaan pengelola data pasca kebocoran yang dialami oleh Netmart, Lazada, dan Cermati. 1. Pendekatan pertama dari sisi keamanan sistem untuk mitigasi adalah dengan membuat sebuah basis data palsu atau dummy agar peretas salah target penyerangan. Yang kedua, apabila kebocoran data terjadi, pendekatan kedua adalah perusahaan harus memiliki sistem intelijen ancaman atau threat intelligence system yang mampu melacak dan menganalisis serangan. Yang ketiga yaitu pendekatan terakhir dari sisi kebersihan keamanan karyawan. Ia mengingatkan beberapa karyawan memiliki akses untuk masuk ke sistem perusahaan. Maur menekankan perusahaan harus melakukan sosialisasi kampanye kebersihan keamanan karyawan. Kampanye dilakukan agar karyawan tak sembarangan mengumbar data atau mengisi data situs-situs yang mencurigakan. Yang kedua, jelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi dapat diperkuat metode keamanan seperti enkripsi, backup rutin, dan sistem intrusi. Yang pertama, enkripsi data.
menggunakan enkripsi data baik saat data disimpan atau data at rest, maupun saat ditransmisikan atau data in transit untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua, backup rutin dan pemulihan data, menjalankan sistem backup otomatis dengan frekuensi tinggi dan memastikan backup disimpan secara terpisah agar data dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi serangan. Yang ketiga, sistem deteksi interupsi atau IDS dan pencegahan atau IPS, menerapkan solusi IDS atau IPS untuk memantau aktivitas jaringan secara real-time dan memberikan peringatan dini ketika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga, simulasikan skenario respon insiden jika terjadi serangan cyber, termasuk langkah-langkah pemulihan data dan komunikasi krisis kepada stakeholder. Yang pertama, deteksi dan identifikasi. Yang kedua, isolasi dan containment. Yang ketiga, eradikasi dan pemulihan. Yang keempat, dengan komunikasi krisis. Dan yang kelima, dengan evaluasi dan pembelajaran. Baik, untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda Abdillah. Kepada Dinda, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. 3. Implementasi teknologi keamanan. 1. Pilih dan jelaskan teknologi atau framework keamanan yang dapat diterapkan dalam sistem perbankan atau marketplace untuk mencegah serangan serupa. Berikan contoh tools yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan ransomware atau kebocoran data. Next. Pilih dan jelaskan teknologi atau framework keamanan yang dapat diterapkan dalam sistem perbankan atau marketplace untuk mencegah serangan serupa. 1. NIST Cyber Security Framework atau CSF. Dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST). CSF menyediakan pendekatan berbasis kinerja untuk membantu organisasi menilai dan meningkatkan postur keamanan siber mereka. Fleksibilitasnya menjadikan cocok untuk berbagai ukuran dan jenis organisasi termasuk sektor keuangan. 2. PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard. Dikembangkan oleh Konsil dari Pemproses Pembayaran Utama PCI-DSS menyediakan serangkaian persyaratan komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi mengamankan sistem mereka dan mencegah akses tidak sah ke informasi pelanggan. Standar ini mencangkup 12 persyaratan yang harus dipenuhi organisasi untuk melindungi data pelanggan, termasuk kontrol akses, keamanan jaringan, dan penyimpanan data. ROBIT Control Objective for Information and Related Technologies dikembangkan oleh Information System Audit dan Control Association ISACA. ROBIT adalah kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola sumber daya TI mereka secara lebih efektif. Kerangka kerja ini menawarkan praktik terbaik untuk tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan cyber. HITRUST Common Security Framework dikembangkan oleh Health Information Trust Alliance atau HITRUST. Kerangka kerja ini dirancang khusus untuk industri layanan kesehatan, tetapi prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada sektor lain yang membutuhkan perlindungan data yang ketat. Next. Pilih dan 6. Cloud Control Matrix dikembangkan oleh Cloud Security Alliance
CCM adalah kerangka kerja keamanan cyber komprehensif untuk sistem dan aplikasi berbasis cloud. Penggunaan Secure Socket Layer (SSL) mengamankan komunikasi antara pengguna dan server secara SSL untuk mencegah penyadapan data selama transmisi. 7. Sistem Deteksi dan Pencegahan Intrusi atau IDPS mengadopsi IDPS untuk memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi serta merespon aktivitas pencurigaan secara real-time. 8. Backup data secara berkala. Melakukan backup data secara rutin dan menyimpannya di lokasi yang aman untuk memastikan pemulihan data yang cepat jika terjadi insiden keamanan. Next. Berikan contoh tools yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan ransomware atau kebocoran data. 1. WiResHard. WiResHard adalah tool analisis jaringan yang memungkinkan pengguna memantau lalu lintas data secara real-time. Dengan fitur ini, administrator dapat mendeteksi anomali yang mencurigakan dalam sistem. Tool ini sering digunakan untuk troubleshooting jaringan dan investigasi serangan cyber. Metasploit, pengujian panetry yang digunakan oleh ethical hacker dan tim keamanan. Dengan tool ini, pengguna dapat mensimulasikan serangan cyber dan mengidentifikasi celah keamanan. Metasploit juga membantu organisasi dalam memperbaiki kerentanan sebelum eksploitasi oleh hacker jahat. Nmap atau Network Mapper digunakan untuk pemetaan jaringan dan mendeteksi perangkat yang terhubung dalam suatu sistem. Tool ini bisa mengidentifikasi port terbuka dan layanan yang berjalan sehingga membantu dalam audit keamanan. Banyak profesional IT menggunakannya untuk mengevaluasi tingkat keamanan jaringan mereka. Snort. Snort adalah Intrusion Detection System atau IDS yang mampu mendeteksi dan menganalisis serangan cyber. Tool ini bekerja dengan memantau lalu lintas jaringan dan memberikan peringatan jika ada aktivitas mencurigakan. Snort sering digunakan dalam lingkungan perusahaan untuk meningkatkan keamanan sistem mereka. Kali Linux. Kali Linux adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk pengujian penetrasi dan forensik digital. Tool ini dilengkapi dengan berbagai aplikasi keamanan seperti Aircrack, NG, John the Ripper, and Burp-Suite. Ethical hacker dan security analyst sering menggunakannya untuk melakukan simulasi serangan ini dan menguji ketahanan sistem. Next. 6. Fail2ban. Fail2ban adalah tool yang membantu melindungi server dari serangan brute force dengan memblokir alamat IP yang mencurigakan. Tool ini bekerja menganalisis log sistem dan melakukan login berkali-kali. Banyak administrator server menggunakannya untuk mengamankan sistem mereka. OSEC atau Open Source Security. OSEC adalah Code-Based Intrusion Detection System atau HIDS yang membantu memantau aktivitas mencurigakan pada sistem operasi. Tool ini memberikan notifikasi jika ada perubahan yang mencurigakan dalam sistem atau konfigurasi. OSEC sering digunakan dalam lingkungan perusahaan untuk meningkatkan perlindungan terhadap serangan dalam sistem. 8. Netcat. Netcat adalah tool yang berfungsi sebagai pemindai jaringan dan debugging koneksi. Tool ini digunakan untuk menguji komunikasi antara server dan mendeteksi port yang terbuka. Netcat sering dimanfaatkan oleh security
security analysis untuk mengamankan sistem dari akses yang tidak sah. Tripwire. Tripwire adalah tool yang digunakan untuk mendeteksi perubahan tidak sah dalam file sistem. Tool ini bekerja dengan mencatat baseline sistem dan memberikan peringatan jika ada perubahan yang tidak diinginkan. Banyak perusahaan menggunakan Tripwire dan untuk menjaga integritas data dan mencegah serangan malware. 10. OpenFast. OpenFast adalah salah satu tool terbaik untuk pemindaian kerentanan dalam sistem database yang terus diperbarui. OpenFast mampu mengintegrasi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Tool ini sering digunakan dalam proses audit keamanan jaringan dan sistem perusahaan. Next. Next. Thank you. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Dinda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang serangan cyber. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.